Aza ini Kemarin ada janji. Ya silakan Aza, nyalakan kamera Anda, mari. Halo Aza. ya Aza, gimana Aza? Tuh. Ribet banget ya. Kalau mau makan harus begini, ya kan? Nah, begini, ribet. Ayo silakan. Yuk. Dia stable sebentar. Oke, baik. Ya, gimana Aza? Salam brother. Enggak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Hah? I said salam. Iya, nggak boleh mengucapkan salam. Menurut agama Islam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu akan termasuk golongan dari mereka. Betul? Betul? Iya. Nggak boleh kamu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Pokoknya jadi orang Islam, kamu pokoknya saya bikin ribet. Karena di dalam agama Islam, satu, ngucapin salam kepada Yahudi dan Nasrani nggak boleh. Kalau ketemu dengan mereka di jalan, kamu harus desak mereka ke jalan yang sempit, betul? Baru saja saya dengar Bro Edis mengatakan kita kalau menjadi tetamu harus menghormati, bukan? Jadi Kalau Anda jadi orang Islam nggak boleh begitu. Menghormati, cukup ucapkan saja selamat siang, selamat malam. saya dengar orang Kristen mengamalkan perkataan salam. So saya ikut sajalah sebab saya ini berinteraction dengan orang Kristen. Oke, Jadi tapi saya- Aza, tapi ikut perkataan yang saya imani dalam perkataan salam tersebut bukan mempunyai meaning sama dengan orang Islam. Kak Jadi Aza, harus begini Aza, tidak boleh menyerupai satu kaum. itu di dalam amaliyah, Bang. Berarti udah nggak percaya lagi sama Muhammad. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka, betul? Saya tahu, tetapi kamu mengucapkan perkataan itu tidak membawa murid daripada ajaran Islam. Ini yang menjadi masalah. Semua benda kamu balon jadi satu. Ini yang problem sebenarnya. Makanya saya bilang menjadi seorang muslim maka hidup Anda akan ribet. Sama sekali. Easy brother, easy. Menjadi Bagaimana seorang tidak Muslim, ribet? Makan saja harus begini, ya kan? Muslim. Makan saja harus begini-begini, gimana nggak ribet? Ayo coba. Kita tidak perlu membahas tentang sesuatu yang tidak ada faedah. Ini hanyalah etik yang tidak ada faedah. Kita membangkitkan sesuatu yang tidak ada faedah sebenarnya. Coba Oke, saya kita tanya tutup. dulu Aza, begini Aza. Saya- Mana lebih mudah? Sebentar aja. Sekarang saya tantang kamu untuk minum segelas air. Ayo, coba. Ayo, saya tantang minum segelas air. Poin untuk Ayo. melakukan itu Islam. Nah kan ruwet kan, jadi orang Islam ruwet. Coba ayo, saya tantang kamu untuk meminum segelas air, ayo. Sekarang kamu siapa? Lakukan. Orang gila saja. Nah, Saudara-saudara rekam dan upload ke VT kalian masing-masing. Saya tantang, apakah menjadi seorang Islam itu akan mempersusah dirinya? Saya tantang Anda untuk meminum segelas air, ayo. Jadi orang Islam sangat easy, sangat mudah. Easy bagaimana? Di dalam Easy bagaimana? Bahkan kamu tidak sanggup meminum air. pasti ini dia membawa Berat saudara-saudara. Dia boleh mengontrol hawa nafsu kita. Banyak manfaatnya untuk fasting ini, brother. Saya bukan bicara mengenai fasting, saya bukan berbicara mengenai puasa. Aza, seandainya sekarang tidak bulan puasa, bagaimana cara kamu men-challenge saya untuk minum segelas air? Tidak ada masalah. Gimana caranya? Masalahnya kamu datangkan challenge di masa yang tak tepat. Jadi kamu jangan tempat yang betul. Begini, Dan Aza. otak ini kita diberi otak oleh Aza. Allah harus ditempatkan di tempat yang betul. Gini, Aza. Kita orang muslim tengah puasa Oh tetapi kan kamu marah-marah kan?
begini, saya tadi sudah bilang harus punya begini Aza harus punya yang namanya adab. Saya minta kamu beradab, bukan saya minta kamu mengucapkan shalom kepada saya. Beradab itu cukup Anda naik ke sini, ucapkan selamat pagi, selamat siang, hanya itu. Dengan lawan saya begitu. Oke, begini Aza. Saya mau tanya sama kamu. Saya ini kan sudah 13 tahun lamanya mendalami Al-Quran. Kalau ada di Quran ayat yang bilang bahwa wanita wajib menutup kepalanya, saya lompat dari Petronas. Ya kan? Saya pergi ke KLCC, ya, KLLC. Saya lompat dari Monas. Dari Petronas. Silakan. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran, seorang muslimah wajib menutup kepalanya, saya terjun dari Monas. Ayo silakan. Di mana ayatnya? Silakan. Iya, di mana? Adanya di mana, Aza? Dalam Al-Quran mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada Oke, saya bukakan. Surat berapa ayat berapa? Ayo. Surat berapa ayat berapa? Tapi sebenarnya nah ini dulu, jangan sedikit. Habis itu selepas tunjukkan ayat kita ke sini. Yuk. Di mana ayat berapa? Sebentar. Nah, kan meninggal dunia. Inilah jadi Kristen nih, tak relax langsung ribet hidup kamu ini. Justru kamu yang ribet ketika saya membaca Al-Quran. Dikatakan di situ tidak ada ayat yang wajib menutup kepalanya. Di mana? Ayat berapa? Relax lah. Ya, relax ini, relax. Yuk, silakan. Wahai Nabi, katakanlah. Quran surat berapa? Ayat berapa? Anak-anak kamu, perempuan-perempuan. Quran surat berapa? Tidaklah. An-Nur berapa? Surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Baik ya, kita bukakan di sini. Al-Ahzab 59. Ya, silakan dibaca di situ. Silakan. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, juga istri-istri semua orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbab kalian ke seluruh tubuh. Bukan setakat kepala yang Edis mention saja, tapi keseluruhan tubuh ini wajib ditutup supaya setan tidak baca. Supaya setan-setan nggak ada. Hendaklah mereka mengulurkan hijabnya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Perhatikan, tujuannya supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul? Hebat kan Allah gitu kan? Oke, baik. Jadi tujuan pelan-pelan Aza. Aduh. Aza, pelan-pelan. Apakah saya boleh ngomong? Boleh saya bicara? Baik. Saya ini sebenarnya ingin mendidik orang-orang Islam. Begini Aza ya. Ini ayat ini berbicara, latar belakang ayat ini adalah sehubungan dengan Umar ibn Khattab. Tahu? Ini adalah sarannya Umar ibn Khattab, betul? Bagi saya bukti bahwa baik. Ini baik. Nuzul daripada kalam Baik, sabar ya. Oke, sabar. Aduh, ini sayangnya ini. Buktikan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat 59 ini kalam daripada Umar bin Khattab. Baik. Sabar ya. Ada Al-Ahzab 59 merupakan kalam daripada Umar bin Khattab. Saya terjun daripada Monas. Oke, baik. Kalau asbabun nuzul tidak ada masalah lah. Tetapi kalau kamu bahwasanya sabar ya. Ini kalam daripada Sayyidina Umar, memang no brother, no neighbor. Baik ya, baik. Oke, kita akan bukakan sebuah hadis
ya. Lari ke hadis, sekarang lari ke hadis. Berarti oke, tidak. Berarti nggak percaya kepada hadis? Nggak percaya kepada hadis? Percaya, saya tak, it's okay, just go on. Baik. Tak ada different pun, tak ada contradict between Al-Quran dengan Al-Hadis. Sebab Al-Hadis tubayin lil Quran. Baik. Susah jadi hidup kamu, Edis. Hanya tahu teks orang saja, tapi tidak pernah muhasabah diri. Sehingga hanya merasa diri aja yang betul. Tapi sebenarnya saya interested dekat kamu punya title yang mengatakan baik ya. Kita akan bukakan sebuah hadis bahwasanya itu Umar berkata di dalam sebuah hadis bahwa Allah itu setuju pada Umar itu di dalam 3 perkara ya. Sebentar. Saya akan tampilkan hadisnya di sini. Tunjukkan bukti bahwasanya azab 59 itu perkataan Umar, bukan perkataan Allah. Oke, baik ya. Sebenarnya ini sudah saya tampilkan di sini, tapi saya nggak tahu ini kenapa tidak mau mengecil ya. Saya coba atasi. Dia pun tak isip lah. Gimana? Sebab kamu menipu, dia pun tak isip. Oh, belakang begitu. Kamu yang kamu tampilkan itu tak isip. Sebab kamu Iya, sabar ya. Kalam Umar itu tidak ada dalam sejarah ajaran Islam. Sebentar. Baik, susah, kita tampilkan hadisnya, tetapi kita balikkan kamera ya, nih. Saya akan balikkan kameranya ke dulu. Sebenarnya ini yang di layar saya ini, tapi karena terlalu besar mungkin ya ukurannya, jadi kecil begitu dia, tidak bisa Jadi di sini Umar berkata bahwasanya ada 3 perkara yang Allah itu setuju kepada Umar, ya. Sebentar. Nih, saya balikkan. Oke, nah ini ya. Lihat ya. Nih. Jadi Umar ya, di dalam sebuah riwayat Muslim ya, yang dikutip oleh Asyuti dalam kitab Tarikh Khulafanya ya. Pertama ya. Nih. Kita bacakan dari sini saja ya. Imam Mujahid, salah satu tabi'in, murid Ibnu Abbas, pernah menjelaskan bahwa ketika Umar berpendapat, Al-Quran turun untuk mendukung pendapat tersebut. Bahkan Ali bin Abu Thalib menyatakan bahwa Al-Quran memuat sebagian pendapat Umar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat Umar sering menjadi pijakan kronologis turunnya sebuah ayat. Nih, mufa waquftu. Umar ini diungkapkan oleh Umar sendiri dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim yang dikutip dalam kitab Asyuti dalam Tarikh Khulafanya. Pertama, menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ya, saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat, ya, wa takhizu min maqami Ibrahim dan seterusnya ya. Dan jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini ide Umar ini. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, ide Umar lah, jadi ayat Quran. Nah, kemudian yang kedua, hijab untuk para istri Nabi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasul, ada hal bagus dan jelek yang menimpa istri-istrimu. Mungkin lebih baik engkau memerintahkan mereka untuk berhijab. Selanjutlah turunlah ayat waliyadribna bi dan seterusnya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya kepada dadanya. Ini ide Umar ini. Jangan salah, ini idenya Umar. Jadi ayat Quran. Terus yang ketiga, ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Umar yang bernama Hafsah. Melihat hal itu, akhirnya Umar memberikan nasihat kepada Hafsah untuk tidak berlaku demikian. Karena bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikannya ganti dari Allah dengan istri yang lebih baik darinya. Setelah Umar menasihati putrinya, turunlah ayat Quran dengan kalimat seperti ini, ayat Al-Quran ini. Ini sumber-sumber Islam sendiri, bukan karangan saya. Jadi makanya pernah saya bilang, di dalam ada satu buku
Buku itu berjudul Lubang Hitam Agama. Judulnya berjudul Lubang Hitam Agama. Bagaimana di situ Muhammad dan Umar bersekongkol mengarang ayat Quran? Sembarangan saja, saudara-saudara. Namanya itu ada. Jadi jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara ya. Ayo, silakan tanggapi. Yo, saya balikan kamera saya dulu. Yo, silakan. Jadi jangan dibilang mengada-ngada. Saya nggak mengada-ngada, Aza. Oke, baik. Silakan. Saya tanggapi. Berkenaan kamu mengatakan kita harus jadi waras dulu. Harus jadi waras. Menggunakan akal ini harus menjadi orang waras dulu, Dis. Poin pertama yang kita timbulkan di dalam pembahasan kita, kamu mengatakan kepada Azza, mana dalil daripada Al-Quran mengatakan bahwasanya perempuan di dalam Islam ini harus menutup aurat begini. Jadi saya tunjukkan. Bukan menutup Azza ini yang dibahas apa yang Nah, di dalam Islam kepala ini sebahagian daripada aurat. Sebab kamu membahas tentang Islam, maka kamu harus ikut bahasa orang Islam, begitu. Kamu Kristen, tetapi kamu keluarkan dalil daripada Al-Quran. You should be follow. Azza, yang sebarusan saya bacakan tadi itu literatur Islam atau bukan? Yes, oke, baik. Oke, benar nggak? Umar itu menjadi ayat-ayat Al-Quran. Kamu tidak kenik di dalam explain ayat surat Al-Ahzab ini, tidak kenik dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Azza, sebentar. Aduh, Azza ini. Ayo, silakanlah. Kita kasih kesempatan dia dulu. Nanti kita dibilang nggak kasih kesempatan. Silakan. Macam ini kan nice. Nah, kamu harus menghormati tetamu lah. Saya ini tetamu. Oke. Tadi kamu di awal cerita mengatakan bahwasanya surat Al-Ahzab ayat 59 itu merupakan kalam Umar, bukan daripada kalam Allah. Saya bagi tahu kepada kamu, buktikan bahwasanya Ahzab itu merupakan kalam daripada Sayyidina Umar. Kalau masalah azbabul wurud ataupun Sayyidina Umar mengatakan wafaqtu, Allah bersepakat, itu tidak ada masalah. Itu namanya azbabul nuzul. Azbab penyebab daripada kenapa ayat ini turun bukan bermakna Umar berkata yang ini. Ayat ini tetap kalamullah, tetapi penyebab turunnya ayat ini adalah perkara yang terjadi kepada kalam-kalam Sayyidina Umar di dalam hadis. Berarti tersebut. Idenya siapa? Ini beza, brother. Berarti idenya siapa? Idenya datang dari siapa? Itu bukan idea. Loh. Bentar, saya tampilkan lagi ya, sebentar. Nih, saya udah ketemu hadisnya, sebentar. Ataupun mengesofkan permasalahan. Sebentar, saya sudah ketemu hadisnya, Azza, saya sudah ketemu hadisnya. Azza, lihat ini hadisnya, Azza, lihat. Nih ya hadisnya, sebentar. Nih, dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Nah, kita fokus di masalah hijab ya. Nah, jadi dalam sebuah riwayat pernah suatu saat Umar bin Khattab ya, itu melihat perempuan-perempuan mukmin ya, itu mereka buang hajat. Nah, ketika mereka buang hajat ya, untuk membedakan yang mana yang perempuan-perempuan mukmin dengan yang budak-budak, Umar bin Khattab memberi ide, karena pada waktu itu budak-budak tidak memakai kain penutup dada. Mereka kalau jalan, mohon maaf nih, susunya gandel-gandul. Itu memang begitu. Dulu pada waktu itu budak-budak dengan perempuan merdeka dibedakan dengan cara, mohon maaf nih, saya mohon maaf ya, susunya. Karena kalau budak-budak dia tidak tutup itu susunya. Tapi untuk perempuan-perempuan mukmin mereka pakai kain penutup, makanya supaya mereka bisa dikenali. Itu makanya ayat itu berbunyi, hendaklah mereka mengulurkan ke seluruh tubuh mereka supaya mereka bisa dikenali. Dikenali dari mana?
dari mana yang budak, mana yang merdeka. Aduh, ini kamu kurang belajar agama Islam. Nah, sekarang saya tanya dulu Aza, betul nggak itu yang saya bilang? Betul nggak? Tidak betul. Tidak betul katanya. Tidak betul. Masalah hadisnya betul. Dia punya terjemahannya juga betul, tetapi connect itu murad dia tidak betul. Maksud daripada yang kamu kata, oke, gimana bunyi hadisnya? Coba bunyi hadisnya gimana? Sebentar, bunyi hadisnya gimana? Kamu mengatakan itu idea daripada Umar, bukan? Begitu. Sebentar. Saya tanya dulu. Kalau begitu bunyi hadisnya seperti apa? Saya mau tanya. Bunyi hadisnya seperti apa? Kalau begitu apa? Begitu apa? Tadi kan sudah saya bacakan. Suatu waktu Umar melihat ada perempuan-perempuan mukmin, mereka sedang buang air besar, betul nggak? Oke, sudah. Coba bacakan gimana? Misunderstanding kamu di dalam. Jangan bilang misunderstanding dulu. Gini, Aza, jangan bilang misunderstanding. Coba kau bacakan. Aduh, berat ini. Gimana nih Aza ini? Coba bacakan dulu. Bagaimana Umar bin Khattab dia melihat istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar. Coba. Oke, sekarang sebelum saya ini Anda bilang saja, Anda tidak tahu perkara itu. Kalau tidak tahu nggak apa-apa, biar saya jelaskan. arti tersebut tidak ada masalah, tetapi yang harus diluruskan kepada kamu. Ini Aza ini nggak tahu, bilang aja. Aza, kamu tahu nggak cerita bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana perempuan-perempuan mukmin mereka buang air besar? Saya bacakan saja ya. Ini nampaknya dia ini ngeyel. Ini keras kepala dia ini. Saya bacakan ya. Saya punya maksud dulu lah. Saya sudah dengar hadis tersebut. Oke, coba bacakan. Explain dulu. Coba bacakan. Saya sudah tahu hadis tersebut. Iya, sebelum biar umat tahu, coba bacakan. Kan tadi kamu sudah baca wa akhraja Muslim. Ini saya sudah jumpa hadis tersebut. Oke, coba gimana? Bacakan dulu biar umat tahu. Ini banyak umat yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Makanya saya bilang mereka masih Islam itu karena mereka nggak tahu apa-apa. Coba bacakan. Bukan, saya tidak bercerita. Apakah kamu malu untuk membacakan Kenyataannya bahwa yang kamu pakai itu adalah seragam buang air besar. Ayo, coba. Yang menjadi masalah. Loh, Aza, yang pakaian yang kamu pakai itu adalah pada waktu itu untuk membedakan supaya ketika kamu buang air besar, kamu bisa dibedakan dari budak-budak. Coba ayo. Sudah, oke. Coba bacakan riwayatnya yuk. Begini. Saya harus luruskan dulu. Tidak perlu. Jangan kalian bangga dengan pakaian. Lihat nih pakaian seorang muslimah. Jangan bangga dulu. Riwayat mengatakan karena itu pakaian dulu dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, mana budak. Jadi, memang saya bangga sebagai Muslim. Saya tertutup berbanding orang yang free. Free dilihat apa orang kata, kalau Indonesia kata free apa? Free tanpa bayar tu apa Indonesia kata? Gratis, percuma, sama itu. Gratis. Mana boleh tubuh saya tidak gratis, brother. Tidak gratis. That's why saya tutup. ini gimana kok malah bahas itu? Itu kata orang Islam zaman sekarang, tapi sejarah nggak bilang begitu. Bilang begitu. Di dalam tafsir bilang begitu. Itu kamu yang kata, tetapi Nabi saya bilang begitu. Saya lebih percaya Nabi saya atau percaya kamu? Tidaklah. Justru kamu tidak percaya dengan Muhammad. Nih, saya bacakan saja ya. Masalahnya kamu tidak percaya loh. Gini, Aza, seandainya kamu percaya, kamu akan mengiyakan apa kata saya. Sebentar, saya akan bacakan saja hadisnya kepada kamu ya. Nih, Itu harus luruskan satu one by one dulu. sebentar, saya akan bacakan hadisnya sama kamu nih. Satu masalah belum settle. Gimana ini kalau kayak begini nih? Nih, saya bacakan saja nih Aza ya. Nih Aza. Coba nih Aza. Coba saya bacakan nih ya nih. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perintahkanlah kepada para istri Anda untuk berhijab. Aisyah melanjutkan, namun beliau tidak melakukannya. Sedangkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat buang hajat. maka istri
istri beliau, ya, Saudah binti Zam'ah, keluar. Ia adalah wanita yang berpostur tinggi. Lalu Umar bin Khattab melihatnya ketika ia berada di majelis. Saudah, kami mengenalmu. Sesungguhnya Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. Kata Aisyah, memang tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang hijab. Hadis riwayat Bukhari 5771. Jadi ceritanya itu gara-gara buang air besar. Aduh, kamu nih nggak percaya. Ini masalah latar belakangnya itu seragam yang kau pakai, yang kau bangga-banggakan itu cerita masalah buang air besar. Oke, sudah Kak. Ayo, masih nggak percaya lagi? Oke, saya kasih saya kesempatan lah. Silakan. Aduh, berat, saudara-saudara. Coba ayo. Baik-baik. Pas kalian di sini, jangan terprovok kepada uang-uang yang menjelaskan tentang ayat. Jangan curhat aja. Kamu jawab saja aja. Kamu malah curhat. Ayo, silakan, yuk. Ini relax, harus cool, tak handsome tau. Adalah Edis tak handsome. Saya sudah handsome aja. Saya sudah handsome dari dulu. Saya sudah handsome dari dulu. Silakan, ayo. Jawab saja, yuk. Silakan. Iya. Oke, baik. Oke. First sekali, Edis harus understanding, harus faham bahwasanya saya tidak pernah menafikan akan adanya hadis tersebut. Jadi hadis tersebut ini menceritakan tentang suatu masalah yang terjadi di masyarakat uang Islam. Seperti mana yang Edis mengatakan bahwasanya ketika itu Sayyidina Umar mentengok situasi, macam mana nak mengesolve situasi ini? Begitu bukan? Jadi dia nampak ketika itu yang sama lah. Dia nampak ketika itu seorang perempuan, dia pergi tapi dalam keadaan tidak menutup aurat. Sehingga di situ Sayyidina Umar merasa risih, tak macam Edis. Kalau Edis mungkin free. Ini barang apa tadi? Free apa? Barang apa free? Barang gratis. Free. Indonesia apa? Barang gratis. Mungkin kalau Edis berada situasi Sayyidina Umar, Enggak, kita nggak bicara masalah itu, Azza. Masalahnya idenya itu datang dari Umar, betul tidak? Umat Islam ini bukan Begini, Azza, begini. Jangan gini. Saya buat ini mudah ya, Azza ya. Azza, ayo kita buat ini mudah ya. Aduh, si Azza ini apa jangan-jangan dia conge apa gimana nih teman-teman? Makanya Azza, telinga jangan ditutup. Ya, Azza, telinga jangan ditutup. Itu dulu ceritanya itu seragam buat beol. Tahu beol? Buang air besar. Masa saya bukan. Azza, kamu mengakui nggak bahwa itu dulu seragam ceritanya buang air besar? Setuju? Bukan begitu. Aduh, kok bukan begitu lagi kan? Iya, dulu dengar Azza. Dulu wanita-wanita sebentar, Azza, gini. Dulu wanita-wanita ketika mereka dulu buang hajat, buang air besar, tahu? Tidak pakai penutup. Lalu Umar berpikir, wahai Nabi, gimana kalau kaum wanita-wanita, termasuk juga istri-istrimu, suruh pakai kain penutup, betul? Sehubungan dengan apa? Buang air besar, betul? Itu bukan konteks. Gimana sih deh? Itu sehubungan dengan buang air besar aja. Aduh, gimana sih Azza ini? Buang air besar. Kok malah jadi saya yang capek ngingetin mereka ini? Oke, intinya begini Azza, gini. Bahwa ide itu datang dari Umar, betul? Bukan ide, bukan macam itu. Oke, saya tampilkan saja hadisnya ya. Saya tampilkan hadisnya. Oke. Asbabun nuzul daripada ayat ini disebabkan Sayyidina Umar tidak mau perkara haram terjadi kepada dia secara free. Oke, duluan siapa? Siapa yang lebih dulu keluar idenya? Idenya Umar atau ayat Al-Quran? Bukan
Aza, sebentar Aza. Mana yang lebih dulu datang? Ide Umar bin Khattab supaya istri dan perempuan berhijab atau ayat Al-Quran? Oke, sekarang kamu tanya itu idenya. Jawab singkat, mana yang lebih dulu? Sebab kamu bertanya di tempat yang salah. Sekarang saya tanya. Oh, salah sih gimana? Yang tadi buang saja itu ide Sayyidina Umar ke. Ide Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar melihat perkara secara gratis. Itu ide Sayyidina Umar tak? Oke, berarti lebih dulu ide Umar. Oke, sebentar. Ini lebih dulu ide Umar. Ini adalah permasalahan umat Islam. Berat Jadi ini saudara-saudara di bulan puasa yang sangat berat ini saudara-saudara. Banyak orang Islam yang tidak mengakui. Sebentar, Aza, saya tanya dulu Aza. Oke, ini terakhir Aza. Kalau kita tidak lanjut ini berarti kita selesai saja. Gini Aza. Mana yang lebih dahulu muncul? Ide Umar untuk menghijabi, untuk berhijab ke wanita-wanita termasuk istri Muhammad berhijab atau ayat Al-Quran? Mana yang lebih dulu? Oke, ya. Memanglah Al-Quran turun disebabkan adanya kejadian yang terjadi. Maka mana yang lebih dulu Aza? Aza, yang lebih dulu mana Aza? Perkara yang terjadi kepada Sayyidina Umar, barang yang free tadi itu. Oke, ide Umar lebih dahulu datang, betul? Bukan ide Umar, itu bukan ide Umar. Oke, baik. Kita ini terakhir teman-teman, sabar ya, sabar. Kita harus bersabar menghadapi mereka teman-teman. Kita harus bersabar. Sebentar Aza ya. Saya balikan dulu kamera saya lagi Aza. Saya balikan. Oke Aza. Aza lihat ini Aza. Ya. Saya tahu Dengar aja. Sesungguhnya ini Umar bin Khattab. Aduh, dengar dulu ini Umar bin Khattab yang ngomong ini. Anda berani dengan Umar bin Khattab ini, singa Allah ini. Dengar ya, dengar. Ya, apa Umar katakan? Sesungguhnya pendapatku pernah disetujui. Sekarang saya tanya, siapa yang menyetujui siapa? Coba. Saya tahu. Aza, simple. Who is Aduh, Aza, siapa yang sedang menyetujui siapa di sini? Umar yang menyetujui Allah atau Allah yang menyetujui Umar? Coba. Allah menyetujui Sayyidina Umar. Allah menyetujui Umar. Berarti duluan Umar yang punya ide, betul? Itu bukan ide. Nah, berat ya. Perhatikan. Umar berkata, sesungguhnya pendapatku disetujui Allah. Artinya Allah yang setuju kepada Umar. Berarti idenya datang dari Umar. Allah yang setuju. Makanya saya bilang di dalam buku Lubang Hitam Agama, di situ jelas dikatakan bagaimana Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol membuat ayat Al-Quran. Betul. Baik. Begini. Oke, sudah? Silakan. Itu kan pemahaman kamu sebagai Kristen. Pemahaman ajaran di dalam umat Islam. Di dalam umat Islam ini dipanggil asbabun nuzul. Penyebab suatu ayat itu turun apa? Begitu. Jadi yang terjadi kepada Sayyidina nampak barang secara gratis, tetapi benda itu haram di dalam Islam. Ini disetujui oleh Allah. Oke. Berarti ide Umar disetujui Allah, betul? Iya. Oke. Berarti ada ide-ide Umar, keinginan Umar yang jadi ayat Al-Quran, betul? Oke, maka betullah bahwa Umar dan Muhammad mereka bermufakat, mereka berdua bersekongkol untuk membuat ayat Al-Quran, betul? Begini nih. Perkara yang happen, yang Sayyidina Umar tidak setuju, kemudian dia cari solusi. Adakah itu? Oke lah, baiklah ya. Nanti kalau kita lanjut pun akan seperti ini. Artinya begini Aza, kita sudah mendapatkan sesuatu, intinya bahwa ide Umar, bahwa ide atau pendapat Umar disetujui oleh Allah, itu menjadi ayat Al-Quran. Terima kasih Aza sudah mampir ke sini. Ataupun penjelasan daripada umat Islam sendiri. Kalau kamu paham. Nggak perlu dijelaskan lagi, itu sudah begitu jelas Aza. Itu dijelaskan lagi. Ayat itu sudah begitu jelas, jadi tidak perlu
dijelaskan lagi, oke? Idis, kamu menjelaskan hadis, kamu menjelaskan Al-Quran, tetapi kamu tidak tahu murad daripada asbabun nuzul. Umar tidak Sudah ini. tahu Azza, Umar yang punya inisiatif, Umar yang punya ide, disampaikan kepada Muhammad, lalu Allah setuju, betul? Tahu, ya, itu betul. Nah, artinya Umar berpartisipasi dalam hal membuat Al-Quran, betul? Gimana sih? Umar mengadu kepada Rasulullah itu betul. Oke, artinya Umar berpartisipasi dalam menciptakan ayat Al-Quran, betul? Bukan tak betul. Aduh, berat. Oke lah, terima kasih Azza. Kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya. Mana boleh macam itu, Edis? Janganlah. Loh, kan sudah begitu jelas, apa lagi? Kamu harus dengar daripada penjelasan saya dulu, murad daripada hadis tersebut. Mana boleh kamu? Ya udah, coba jelaskanlah. Kita kasih kesempatan. Nanti dibilang kita nggak kasih kesempatan. Oke, silakan. Ya. Kamu pahami dengan kamu punya pemahaman sendiri. Saya sebagai orang Islam sendiri pun, saya tidak berani untuk menjelaskan hadis based on saya. Ya ada, kalau sudah tidak berani aja. Jadi terima kasih. Mohon maaf ya. Nanti kalau kamu sudah berani, saya tunggu lagi untuk datang kemari. Selamat siang. Tunda yang tadi itu dulu. Aduh, Anda saja sudah bilang tidak berani, kok gimana? Oh, saya tidak berani menjelaskan, tapi Anda mau menjelaskan. Gimana sih ini? Aduh, berat saudara-saudara. Ya baik ya, ini ada 15.400 orang yang menyaksikan teman-teman secara live di